Dude, you totally left me hanging. Halo semua, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Hari ini kita akan unboxing Kid Flash, Wally West versi Crisis on Infinite Earths Gold Label dari McFarlane Toys. Siapa itu Wally West? Dia bukan hanya sekadar sidekick, melainkan seorang speedster yang kelak akan menggantikan sang Flash itu sendiri. Masuk ke detail tampilan kemasan, untuk kemasan figur Kid Flash ini hadir dengan ukuran lebih besar daripada kemasan DC Multiverse pada umumnya. Hal ini dikarenakan ada ruang tambahan untuk bagian tubuh dari figur monitor, tapi saya memilih beli figur Kid Flash tanpa bagian tubuh dari The Monitor. Pada bagian depan, kita bisa lihat window box yang besar, supaya kita bisa langsung lihat figur dan aksesoris di dalamnya. Selain itu juga kita bisa lihat logo Gold Label pada sudut atas kemasan, dan pada bagian bawahnya, kita bisa melihat logo DC Multiverse. Berikut tulisan nama Kid Flash di bawahnya, dalam ukuran kecil dan berwarna biru. Ada tampilan artwork monitor sebagai gambaran utuh kalau kamu berniat membangun dan melengkapi bagian tubuhnya dari lini seri ini. Pada samping kanan kemasan terdapat logo DC Multiverse, berikut tulisan Kid Flash dalam ukuran besar warna putih, dan di bawahnya tertulis Crisis on Infinite Earths berwarna biru. Pada samping kiri kemasan terdapat logo DC Multiverse dan tulisan Kid Flash dalam ukuran kecil warna biru. Berikut penampakan sambungan plastik mica dari bagian depan. Pada bagian belakang kemasan terdapat artwork monitor dalam ukuran besar. Berikut preview dari Build a Figure The Monitor, yang kalau kalian berniat untuk kumpulkan semuanya, akan ada satu karakter utuh yang bisa dibangun dari Wave BAF ini. Selain itu juga terdapat info dan foto figur-figur yang ada dari lini seri Crisis on Infinite Earths ini. Pada bagian bawah kemasan terdapat logo produsen, informasi hak cipta, kode produksi, barcode, dan simbol keamanan berikut daur ulang. Pada bagian atas kemasan terdapat informasi jumlah titik artikulasi pada figur dan juga logo dari McFarlane Toys. Oke, sekarang saatnya kita buka box figur Kid Flash ini. Di dalamnya sudah pasti ada satu figur Kid Flash-nya, sepasang tangan alternatif, satu stand base hitam, satu trading card, dan seharusnya ada part monitor. Tapi dengan alasan untuk berhemat, saya memilih untuk beli tanpa adanya part the monitor. Dan sudah dapat dipastikan figur Kid Flash ini masih baru karena kondisinya yang masih terikat pada tray plastik mikanya, dan seller cuma ambil part monitornya aja untuk kemudian dijual secara terpisah. Figur McFarlane Toys DC Multiverse Kid Flash Crisis on Infinite Earths Gold. Label ini hadir dalam ukuran 7 inci, dirilis pada tahun 2024, merupakan figur eksklusif yang berfokus pada penampilan klasik Wally West sebelum Crisis dan menampilkan kostum kuning dan merah bergaya era 80-an yang ikonik. Figur ini merupakan bagian dari Build a Figure yang terdiri dari 4 figur untuk bisa secara utuh merakit The Monitor. Meskipun figur ini dimaksudkan sebagai penggambaran Wally West sebagai remaja yang sedang menuju dewasa, tetap saja figur ini menurut saya agak terlalu kekar dan berotot, sehingga tampilannya tampak kebesaran untuk seorang remaja. Detail bagian punggung juga menampilkan detail pahatan otot yang tidak jelek, tapi hanya saja kurang pas sebagai penggambaran sosok Wally West yang masih remaja. Desain kostum klasik Wally West sebagai Kid Flash, yang terdiri dari bagian topeng, badan, lengan, dan sepatu boots. Berikut sayap kecil pada sisi kanan dan kiri yang dibuat berwarna kuning terang. Selanjutnya, bagian sarung tangan dan celana hadir dengan warna merah cerah. Pada topeng bagian kepala terdapat detail sayap kecil berwarna merah yang menutupi area kuping kiri dan kanan. Berikut desain yang dibuat terbuka di bagian atas sehingga memperlihatkan detail dari rambutnya Wally West. Dan menurut pendapat saya sepertinya karakter Kid Flash inilah yang mempopulerkan gaya topeng dengan bagian rambut terbuka. Yang selanjutnya bermunculan karakter lain dengan gaya topeng serupa seperti Cyclops, Gambit, Spartan, Invincible, dan lain-lain. Itu menurut pendapat pribadi saya sih. Jadi kalau salah, mohon maaf ya. Simbol petir pada bagian dada dibuat dengan ukuran cukup besar berwarna merah tanpa adanya bingkai putih bundar seperti sang mentor Barry Allen. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat.
Kepala bisa lihat ke atas dengan jangkauan yang cukup jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala lihat ke bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel pada tangan, jadi tangan bisa tekuk atas dan bawah. Bagian pundak bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Badan bisa miring kiri dan kanan. Ada rotasi pada bagian badan. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris pertama yang didapat berupa sepasang tangan tambahan untuk menggantikan tangan bawaan versi mengepal. Diganti dengan tangan untuk pose berlari ataupun pose lainnya. Berikutnya proses tahap demi tahap penggantian tangan alternatif menggantikan tangan bawaan. Dan beginilah tampilan dari figur setelah tangan alternatif terpasang pada tubuh figur. Aksesoris berikutnya berupa stand base hitam yang hampir ada di setiap figur McFarlane. Aksesoris selanjutnya berupa trading card dengan artwork Kid Flash Wally West pada bagian depan yang keren, dan biografi atau data file singkat dari Kid Flash Wally West pada bagian belakang. Silahkan pause video ini. Jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya, pada segmen tambahan ini saya coba menampilkan secara berdampingan figur Kid Flash Crisis on Infinite Earths dengan figur Kid Flash DC Rebirth, dan dari sini kita bisa lihat kalau Flash DC Rebirth atau Wallace West memiliki tampilan yang lebih modern dan hadir dengan postur yang lebih ramping. Dan beginilah seharusnya tampilan dari tubuh figur Wally West versi klasik, ramping, berotot kering, dan tidak terlalu besar. Selain ada perbedaan pada tampilan bentuk tubuh, juga ada beberapa perbedaan pada detail desain kostum, seperti yang terlihat pada aksen garis kilat hitam di bagian sarung tangan, pinggang, dan juga bagian atas boots. Di mana tampilan kostum pada Flash Wally West terlihat simpel tanpa banyaknya atribut, kecuali detail sayap pada sepatu boots yang ada pada figur Wally West, tapi tidak ada pada figur Wallace West. Selain itu juga ada perbedaan pada bentuk logo pada Wally West berupa petir berwarna merah dalam ukuran besar. Sedangkan pada Wallace West berupa logo petir emboss berwarna merah dengan bingkai putih bundar di bagian tengahnya. Pada segmen tambahan terakhir saya coba mengumpulkan tim inti dari para speedster atau Flash Family ini, dengan menjejerkan secara berdampingan figur Kid Flash Wally West ini dengan para senior dan juga mentor dari Wally West, seperti Jay Garrick, sang pelopor speedster, dan juga Barry Allen, sang paman dari Wally West, yang juga bertindak sebagai mentor sampai sebelum akhirnya terjadi krisis yang menimpa alam semesta DC. Secara kesimpulan, figur ini memiliki kelebihan pada sculpt-nya yang clean dan faithful ke komiknya, terutama pada bagian head sculpt dan artikulasinya yang cukup baik. Namun begitu, bagi saya masih memiliki sedikit kekurangan, yaitu bentuk tubuhnya yang terlalu bulky dan bisa dibilang kurang berhasil dalam menginterpretasikan bentuk tubuh Wally West saat dia masih remaja. Namun begitu secara keseluruhan, figur ini adalah representasi Kid Flash yang solid banget, terutama buat mereka para penggemar Flash era klasik DC. Sekilas tentang Wally West yang pernah hidup di bawah bayang-bayang sosok besar Barry Allen. Sebagai Kid Flash, dia bukanlah yang tercepat, bukan yang terbaik,
dan seringkali merasa hanya pengganti. Tapi justru dari situ, dia belajar bahwa menjadi hebat bukan tentang meniru orang lain, melainkan tentang terus berlari, jatuh, bangkit, dan akhirnya menemukan jati diri. Karena pada akhirnya, Wally tidak hanya menyusul Barry, dia menjadi versinya sendiri dari seorang speedster yang bernama The Flash. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya, kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display. Mega Geek Bot.